Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Wahyuni Tias dengan NIM 858005597 dari program studi PGSD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan presentasi terkait dengan automated online proctoring dari tugas 3 mata kuliah inovasi pembelajaran. Nah, apa itu AOP atau Automated Online Proctoring? Adalah sistem pengawasan ujian daring yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Untuk apa? Untuk memantau aktivitas peserta ujian secara otomatis. Nah, sistem ini dapat memanfaatkan kamera, mikrofon, dan aktivitas komputer peserta selama ujian berlangsung. Tujuan utama dari AOP ini adalah untuk menjaga kejujuran akademik serta memastikan bahwa peserta mengerjakan ujian itu secara mandiri tanpa bantuan pihak lain. Lalu, mengapa AOP ini dibutuhkan? Sebagai seorang ahli teknologi pendidikan, saya memandang bahwa penerapan AOP ini merupakan salah satu inovasi yang relevan bagi universitas terbuka. Universitas terbuka kan merupakan perguruan tinggi yang menerapkan sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh. Nah, sehingga sebagian besar proses pembelajaran dan evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pendidikan jarak jauh, pelaksanaan ujian ini sering dilakukan secara daring untuk memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa yang tersebar di berbagai wilayah. Kondisi ini sangat memungkinkan mahasiswa mengikuti ujian dari mana saja tanpa harus hadir secara fisik di kampus, sesuai dengan prinsip aksesibilitas dan fleksibilitas yang diusung universitas terbuka. Nah, meskipun demikian, pelaksanaan ujian daring ini juga menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait upaya menjaga integritas akademik. Potensi kecurangan dapat terjadi, misalnya saat ujian itu membuka sumber informasi lain selama ujian, membuka di tab baru, membuka Google di tab baru, seperti itu. Lalu yang kedua, meminta bantuan pihak lain, bisa juga. Lalu, menggunakan perangkat tambahan yang tidak diperbolehkan. Selain itu, keterbatasan pengawasan secara langsung. Nah, kecurangan-kecurangan itu perlu kita sebagai institusi itu perlu mencari solusi yang efektif untuk memastikan kejujuran peserta ujian. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu membantu proses pengawasan secara optimal. Nah, meskipun peserta dan pengawas ini berada di lokasi yang berbeda, tetapi proses pengawasannya ini secara optimal. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah AOP ini, yaitu sistem pengawasan ujian berbasis teknologi yang memanfaatkan kecerdasan buatan, kamera, dan mikrofon untuk memantau aktivitas peserta ujian secara otomatis. Lalu, dampak positif. Lalu apa saja tantangan ujian daring itu? Tantangan ujian daring itu yang pertama, mahasiswa tersebar di berbagai daerah. Yang kedua, ujian dilakukan secara online, otomatis membutuhkan jaringan yang kuat. Lalu sulit melakukan pengawasan secara langsung, potensi kecurangan lebih tinggi. Lalu bagaimana sistem AOP ini bekerja? Nah, sistem AOP ini bekerja dengan mendeteksi wajah dan gerakan otomatis. Lalu juga penandaan atau flagging pelanggaran secara cerdas. Ada juga peninjauan ulang oleh tim proktor pusat. Nah, tujuan penerapan AOP ini apa? Mengapa AOP ini diperlukan? Yang pertama tentunya untuk menjaga kejujuran akademik, mencegah kecurangan, meningkatkan kredibilitas ujian, mendukung pendidikan jarak jauh, memberikan kesempatan yang adil bagi semua peserta. Nah, ini adalah tampilan atau user interface. Di sini saya mencoba menyusun sistemnya ini namanya UT Proctor.
komponen utamanya di sini ada dashboard ujian, lalu di sini ada kamera peserta didik. Di sini ada kamera peserta didik, lalu ada timer ujian. Lalu di sini ada monitoring aktivitas oleh pengawas tentunya. Lalu ada dashboard pengawasan dan sistem deteksi AI-nya. Nah, persiapan apa sih yang diperlukan untuk peserta ujian itu? Di sini hal yang perlu disiapkan oleh peserta ujian itu yang pertama wajib menyiapkan HP. HP ini berfungsi untuk pengawasan, memiliki kamera aktif seperti itu. Wajib install Microsoft Teams. Kita menggunakan Microsoft Teams di HP. Lalu wajib install browser Microsoft. Wajib install aplikasi UT Proctor yang seperti tadi aplikasinya. Lalu laptop dengan webcam yang aktif dan mikrofon yang aktif. Lalu juga tidak kalah penting yaitu akses internet minimal up to 20 Mbps. KTP atau KTM untuk memverifikasi identitas, KTPU, kartu tanda peserta ujian online, ruangan yang tenang dan terang, baterai atau sumber listrik yang cukup, tripod atau tempat meletakkan HP sejajar dengan laptop. Lalu bagaimana sih alur kerja sistemnya ini? Nanti di situ peserta akan login, lalu akan ada verifikasi identitas, ada scan ruangan, nanti lalu akan memulai ujian, nanti akan ada monitoring dari pengawas, selesai laporan ke pengawas, seperti itu. Contoh deteksi sistemnya, ketika sistem aman itu berarti apa saja? Ketika wajahnya terdeteksi, matanya menghadap ke layar, tidak ada orang lain, lalu akan ada status peringatan ketika kita sering menoleh berulang kali. Lalu juga ada peringatan ketika kita berpindah tab atau browser. Status pelanggarannya itu ada tentu saja orang lain masuk ke kamera, keluar dari aplikasi ujian. Seperti itu. Contoh deteksi sistemnya. Nah, manfaat dalam menjaga integritas, manfaat AOP ini yaitu untuk mengurangi potensi kecurangan, untuk menjamin keadilan ujian, meningkatkan kepercayaan terhadap hasil ujian, meningkatkan kualitas asesmen daring dan mendukung budaya akademik yang jujur. Kekhawatiran yang muncul, beberapa pertanyaan mahasiswa, pastikan apakah yang diawasi, apakah saya diawasi terus-menerus, apakah data wajah saya aman, siapakah yang dapat mengakses rekaman saya, berapa lama data disimpan. Nah, meskipun sistem ini memiliki banyak manfaat, tetapi juga menimbulkan beberapa kekhawatiran. Sebagai mahasiswa merasa kurang nyaman karena diawasi melalui kamera. Ada pula yang mempertanyakan bagaimana data pribadinya, lalu aspek privasinya ini seperti apa, penyimpanannya, keamanannya. Nah, perlindungan privasi mahasiswa. Universitas ini memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi mahasiswa. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain menjelaskan secara transparan jenis data yang dikumpulkan itu apa saja, menyimpan data pada sistem yang aman, membatasi akses data hanya kepada pihak yang berwenang saja, lalu menghapus data setelah melewati masa penyimpanan yang ditentukan, melakukan audit keamanan secara berkala. Selain itu, mahasiswa harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai tujuan penggunaan data dan hak-hak mereka sebagai pengguna sistem. Nah, strategi difusi inovasi menurut Rogers, tahapan difusinya yaitu pertama knowledge. Saya akan mensosialisasikan dan memberikan pelatihan kepada seluruh mahasiswa dan dosen. Lalu ada persuasi atau menjelaskan manfaat dari keamanannya. Ada decision atau pengambilan keputusannya, ada simulasi dari uji coba, implementationnya penggunaan pada ujian sebenarnya, dan confirmation ada evaluasi dan perbaikan sistem. Berikut untuk referensi dari video hari ini, dan terima kasih.